Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Wahyu Suhendra dengan NIM 122140235 dari program studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Mugi Prasetyawan, STMkom sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan aplikasi ojek online berbasis Android menggunakan metode software development life cycle modified protocol studi kasus ojek berbasis iteratif. Latar belakangnya seperti yang kita ketahui bahwa transportasi merupakan aspek penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera. Di kampus ITERA sendiri ada layanan ojek yang bernama ojek berbasis iteratif yang disingkat dengan OBITRANS. Nah, layanan ojek ini saat ini masih menggunakan grup WhatsApp. Jadi dalam pemesanannya masih menggunakan grup WhatsApp. Kemudian ada kekurangannya nih. Kekurangannya ada keterbatasan seperti keterlambatan respon, ada sulitnya melacak pengemudi gitu ya secara real time. Kemudian ada kurangnya transparansi serta pencatatan riwayat transaksi. Nah, untuk mengatasi masalah ini saya mengusulkan untuk judul penelitian yaitu pengembangan aplikasi ojek online dengan menggunakan metode waterfall ya, modified waterfall. Rencananya nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Kemudian untuk evaluasinya menggunakan tools dan pengujiannya menggunakan blackbox untuk agar aplikasi ini berfungsi efektif dan ramah pengguna seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana nih mengembangkan aplikasi ojek online berbasis Android menggunakan metode pengembangan modified waterfall. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pengujian menggunakan metode pengujian black box dan metode evaluasi sistem usability scale. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan aplikasi ojek online berbasis Android menggunakan metode pengembangan modified waterfall. Yang kedua adalah melakukan pengujian kemudahan dan efisiensi aplikasi ojek online dengan menggunakan black box testing dan sistem usability scale. Untuk batasan masalahnya, pengembangan aplikasi ini terbatas pada platform Android, tidak untuk iOS. Untuk yang kedua, studi kasus yang digunakan adalah layanan ojek berbasis iteratif yang hanya mencakup lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga, untuk layanan OBIFood atau pemesanan makanan itu belum ada kolaborasi antara pihak OBITRANS dan mitra terkait. Tujuan pusakanya ini ada beberapa jurnal yang saya coba cantumkan yang kurang lebih sama ya, membuat aplikasi ojek online dengan metode yang berbeda-beda. Kemudian untuk landasan teorinya, yang pertama adalah OBITRANS. OBITRANS singkatan dari Ojek Berbasis Iteratif, sebuah layanan ojek online di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera yang saat ini masih menggunakan grup WhatsApp ya dalam pemesanannya. Untuk memesannya ya cukup mengetikkan ya pesan di grup WhatsApp, jadi akan ada pengemudi yang merespon untuk dilakukan pemesanan. Kemudian aplikasi ojek online sendiri adalah sebuah platform aplikasi sebagai penghubung antara driver dan customer sehingga bisa terhubung ya untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada sistem usability scale, yaitu sebuah metode evaluasi dengan total ada 10 pertanyaan gitu. Untuk black box testing ada sebuah metode pengujian untuk menguji kode-kode yang nanti akan dicoba diimplementasi. Adapun metode penelitian yang coba saya usulkan adalah modified waterfall. Di sini katakanlah ada analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Modified waterfall itu memiliki sifat fleksibilitas sehingga nanti bisa melakukan iterasi ke langkah sebelumnya sebanyak 10 kali. Katakanlah saat di pengujian atau QA mengatakan ada error, itu bisa kembali ke implementasi untuk programmer melakukan revisi dari debug kode yang error tersebut. Begitupun dengan desain, yang di desain ada kurang di desainnya, nah itu bisa kembali nih dari implementasi ke desain. Ya alasan saya menggunakan metode ini ya karena sifatnya yang fleksibel ya, fleksibilitasnya baik. Adapun alur penelitiannya yang pertama adalah identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data hingga masuk ke metode modified waterfall yang saya jelaskan sebelumnya hingga ke penulisan laporan akhir. Di identifikasi masalah hingga pengumpulan data saya sudah melakukan wawancara kepada pihak OBITRANS baik pengemudinya
baik pelanggannya dan juga foundernya ya, atau CEO-nya. Kemudian masuk ke metodenya ya, nanti akan dilakukan analisis kebutuhan, juga akan didesain antarmukannya, juga akan di develop, nanti akan dilakukan pengujian dan pemeliharaan ya, supaya aplikasi ini berjalan dengan baik. Untuk use case-nya, yang pertama ada pelanggan ya, pelanggan bisa melakukan pemesanan, bisa login, begitupun dengan pengemudi nih, pengemudi juga bisa login dan daftar, nanti akan diverifikasi oleh admin. Kemudian pelanggan itu nanti ketika memesan itu ada 3 layanan, ada OBI Live, OBI Food, dan OBI Send. Nanti setelah memilih akan masuk ke konfirmasi pemesanan. Nanti di driver akan ada pengemudi akan ada notifikasi nih untuk pemesanan tersebut, bisa menerima ataupun menolak. Jika menolak akan dicari driver lain. Tadi jika sudah menerima itu sudah selesai, maka akan ada pelanggan bisa melacak pemesanan bisa memberi rating kepada driver dan juga bisa membatalkan, dan admin juga bisa melihat laporan transaksi ya, seperti itu. Untuk activity diagramnya di sini ada 3 role: pelanggan, sistem, dan pengemudi. Sama seperti sebelumnya, masuk atau daftar akan diidentifikasi oleh sistem. Jika valid akan masuk ke halaman utama OBI Friends, jika tidak maka akan loop untuk masuk ke daftar lagi. Jika berhasil akan pelanggan bisa melakukan pemesanan, konfirmasi, sistem akan mencari driver, dan pengemudi akan membaca pesanan, hingga seterusnya prosesnya akan dijalankan hingga sampai tujuannya selesai. Untuk adminnya ini ada 5 entitas ya, ada pelanggan, pengemudi, pesanan, admin, dan layanan. Pelanggan itu memiliki atribut nama, email, password, dan nomor telepon, begitupun dengan pengemudi ya, dan seterusnya. Di sini ada beberapa relasi gitu ya. Katakanlah admin bisa mengelola layanan gitu ya, kemudian layanan menggunakan pesanan gitu ya, pengemudi bisa melayani pesanan dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk hasil wawancaranya, berikut adalah hasil wawancara data yang sudah saya coba wawancarai dari pelanggan, baik pengemudi dan CEO-nya. Katakanlah salah satunya nih, pelanggan ingin ada nih sebuah fitur untuk melacak pengemudi ya, posisi pengemudi secara real time. Itu kemudian CEO-nya mengatakan ingin ada mengelola data pengguna yang untuk melihat laporan transaksi, untuk menghapus akun, data pengguna, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan fungsionalnya, ada login, pemesanan layanan, ada pelacakan pesanan, hingga ke laporan dan statistik. Login ya, pelanggan, pengemudi, dan admin dapat masuk dalam aplikasi dengan menggunakan akun mereka. Kemudian pelacakan pesanan, pelanggan dapat melacak slide pesanan, hingga seterusnya. Laporan, admin dapat melihat laporan transaksi dan statistik aktivitas dalam sistem. Untuk non fungsionalnya di sini ada 5, ada availability, portability, security, dan ekonomi, juga ada compatibility. Availability, aplikasi ini harus beroperasi selama 24 jam ya. Kemudian aplikasi harus dapat berjalan di sistem operasi Android minimal versi 8, dan seterusnya. Compatibility ya, ada metode pembayaran. Di sini ada rancangan antarmuka atau interface, yaitu login ya. Di sini ada tampilan login, ada login atau sign up. Ketika login akan masukkan email dan password. Jika sign up juga email dan password, nama, dan nomor telepon. Nanti akan diverifikasi menggunakan SMS atau WhatsApp. Nanti sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor telepon tersebut dan akan masuk ke halaman homepage. Di homepage itu ada 3 layanan, ada OBI Live, OBI Food, dan OBI Send. Kemudian ada fitur pencarian, ada fitur riwayat pesanan, ada notifikasi, ada chat, dan juga edit profile. Kemudian di pemesanan ini ada OBI Live, OBI Food, juga OBI Send. Lalu ada fitur match-nya untuk melihat posisi pengemudi ataupun pelanggan secara real time. Kemudian ada pembayaran dan juga ada memberi tip atau rating pada driver. Kemudian untuk rancangan pengujiannya saya mengusulkan untuk menggunakan black box testing ya. Kemudian untuk evaluasinya menggunakan sistem usability scale. Nantinya akan disebarkan kuesioner ya ke pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.